Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah kita ketemu lagi dalam inspirasi kebun buah. Bagaimana sih kebun-kebun buah ini diciptakan? Bagaimana kebun buah ini tercipta sehingga kita enjoy dengan buah yang akan kita tanam. Sesungguhnya buah adalah penghuni surga, sehingga kalau kita menanam buah, kita punya kebun buah itu kayak benar-benar di surga. Gitu. Jadi nggak heran kalau banyak orang yang dibilang kaya itu rata-rata punya kebun buah. Ya, mereka bisa terinspirasi dengan kebun buah, bisa di kebun buah itu dia bisa menciptakan karya-karya yang luar biasa. Dan saya sudah mengirim banyak bibit buah ke mereka untuk mengisi kebun-kebun mereka dengan buah-buah yang unik, buah-buah yang luar biasa. Dengan buah itu kiranya akan menjadikan mereka terinspirasi dengan karya-karya yang luar biasa. Ini ada buah kita khusus untuk hari ini, kita akan membahas tentang buah nangka. Buah nangka adalah bukan buah, karena dia adalah sebenarnya buah. Istilahnya pembesaran dari ini. Apa namanya, kalau orang bilang apa, kalau orang namanya betul buah gitu ya. Itu membesar dan membentuk semacam kulit-kulit buah, kemudian membentuk macam-macam ya. Nah, ini adalah nangka merah. Luar biasa eksotis, menginspirasi banyak orang untuk menanam. Karena ini arti Anda membuka, Anda memakan dengan eksotisan yang luar biasa. Jadi nangka merah ini membuat orang banyak karena lebih dan sebagainya, tapi dengan warna merahnya itu mereka jadi suka. Seperti yang saya bilang tadi, nangka merah dan buah nangka adalah merupakan pembesaran dari tangkai yang besar dan bentuk semacam kayak buah. Ada orang mengatakan buah nangka sebagai buah palsu, ada yang mengatakan buah nangka seperti jambu mete yang merupakan bukan buah tapi berbentuk seperti buah. Namun nanti Anda akan melihat selain nangka merah ini ternyata ada nangka-nangka seperti nangka madu yang merupakan 6 persilangan dari 600 nangka menjadi satu. Itu adalah ambisius dari negara Malaysia yang menjadikan nangka yang tadi saya bilang bukan buah menjadi buah, karena dia bisa menjadi buah yang bisa diawetkan, bisa dijadikan keripik, bisa menjadi bahan industri dan sebagainya. Jadi mari kita lihat nangka yang bukan buah menjadi buah karena persilangan dari ratusan persilangan dan dari puluhan tahun karya dari Profesor Ibrahim dari Malaysia yang membutuhkan dana sampai triliunan rupiah. Mari kita lihat bagaimana sesungguhnya nangka madu Malaysia. Baik. Halo, ketemu lagi dalam kebun buah inspiratif. Nah, lihat. Sebelum kita nanti sampai pada kebun nangka super, kita lihat nangka cempeka dulu. Nangka cempeka atau singkatan dari cempedak nangka atau hasil persilangan dari nangka dengan cempedak yang dilakukan oleh kebun Mekarsari menghasilkan cempeka yang luar biasa ini. Ya, ini betul-betul sebuah varietas baru yang luar biasa meskipun persilangannya baru sekali. Ya, tapi dari segi kualitas buahnya itu lebih besar daripada cempedak. Nah,
Namun dari segi nangka itu lebih legit, mudah dalam membukanya, tidak banyak getah yang ada di dalam buah ini. Ya, sekali lagi buah adalah penghuni surga yang akan menginspirasi kita untuk membuat karya-karya selain buah. Oke, begitu. Terima kasih. Nah, sekarang kita ada di nangka madu. Tadi saya bilang nangka madu adalah persilangan dari kumpulan 600 nangka top dari Asia Tenggara yang disebut nangka unggulan, digabungkan, disilangkan menjadi nangka hibrid, yaitu nangka madu. Anda bisa bayangkan, tadinya kita punya nangka-nangka unggulan yang sudah luar biasa menjadi sangat luar biasa karena digabungkan menjadi nangka. Ini nangka merupakan hasil karya manusia yang luar biasa, ya, artinya hasil modifikasi manusia untuk menjadi lebih bagus. Dalam arti tidak hanya unggul di manisnya, tidak hanya unggul di besarnya, tapi komplit. Ada besar, ada manis, dan ini adalah nangka yang besar juga. Lihat, ini sebagian sudah dipanen, tapi Anda lihat bagaimana nangka ini, nangka madu ini sampai ke bawah-bawah. Kebetulan juga saya buka ya, tapi Anda bisa melihat ini. Jadi ini bukan cuma pajangan, tapi ini benar-benar nangka yang luar biasa. Itu sayang saat kemarau panjang di tahun 2015 di bulan Oktober ini nangka agak sedikit layu. Dan biasa itu untuk nangka. Kemudian dia gugur, daunnya sedikit gugurnya, tapi nanti akan tumbuh. Kita akan sedikit siram. Tapi keunggulannya ini yang perlu Anda perhatikan, bagaimana wujud keunggulan dari nangka ini. Nangka ini tidak lagi menjadi nangka atau buah palsu, tapi buah sesungguhnya karena dari hasil persilangan atau hasil dari pemulihan tanaman tadi yang dilakukan oleh Profesor Ibrahim di Malaysia. Anda lihat bagaimana buahnya yang banyak dan besar, sayang sudah dipanen, ya, yang besar-besar. Tapi Anda bisa melihat sisanya ini sebagai sebuah keunggulan dari nangka biasa menjadi nangka luar biasa karena pemulihan. Oke, semoga Anda tertarik dengan nangka madu karena keunggulannya yang luar biasa. Jadi saya harapkan nangka madu harus dipelihara dengan maksimal. Kalau tanpa perawatan maksimal, dia pun akan kurang menunjukkan hasil yang luar biasa. Biasa saya mendapatkan komplain dari pembeli bibit saya, ketika saya tanyakan bagaimana dengan perawatannya, biasa mereka gagap atau mereka gugup dalam hal menjawab, karena memang ini bukan lagi nangka biasa yang bisa kita biarkan, tapi nangka yang harus dikasih makan. Ibaratnya itu 600 mulut menanti untuk makan. Bukan lagi seperti dulu hanya satu bulan atau satu mulut yang menanti makan, karena 600 mulut yang menanti makan. Karena 600 bulan ada di sini. Anda kasih makan dengan maksimal, maka dia akan memberikan hasil yang maksimal. Demikian, terima kasih untuk nangka madu. Oke, persaingan antar negara untuk memuliakan tanaman termasuk nangka terjadi di antara negara ASEAN sendiri, yaitu antara Malaysia dengan negara Thailand. Thailand sebagai pionir terhadap pemulihan tanaman buah-buahan yang seperti durian montong dan lainnya, juga tidak luput dia memuliakan tanaman nangka juga. Ini nangka silbacok. Ini nangkanya besar, tapi yang lebih daripada itu, di dalamnya atau sunjutnya itu kulit panjang. Kalau diberatkan durian, dia seperti motor besar, dalamnya gede-gede. Meskipun kalau dalam hal hasilnya kalah dengan nangka madu, namun menurut mereka kelebihannya ini terukur. Yang paling mengesankan dari nangka
apakah Anda melihat di dalam buah ini sebagai nangka tok atau cuma nangka tok? Tidak ada sedikit dami atau seratannya. Kalaupun ada, biasanya seratan itu membesar sehingga bisa dimakan. Jadi pilihan tadi untuk nangka banyak. Selain nangka merah, nangka madu, kemudian cempeka, juga ada nangka sribaja. Montongnya nangka. Monggo, kalau Anda butuh bibit, kita sediakan. Satu lagi kita akan melihat namanya nangkada. Nangkada seperti cempeka, tapi dia punya kelemahan dibanding cempeka. Meskipun dia lebih kepada nangkanya, makanya dinamakan nangkada atau nangka, lebih unggul nangkanya daripada cempeka, sehingga nangkada. Cuma harus disilangkan. Kalau tanpa persilangan biasanya untuk buah pertama, buah kedua itu masih berisi sedikit di dalamnya buah nangka yang bisa dimakan. Untuk tahun ketiga atau buah ketiga biasanya sudah banyak yang bisa dimakan. Yuk kita lihat terakhir nangka. Lihat banyak juga kan buahnya. Nah, cuma itu tadi pilihan tergantung sampean. Anda kepingin cempeka yang unggul, yang dominan, maka pilihlah cempeka. Kalau Anda ingin nangka yang unggul atau nangka yang dominan, maka Anda bisa memilih nangka. Oke saudara, itu tadi pembahasan kita yang inspiratif tentang kebun buah, tentang buah nangka. Nanti kita akan membahas lain buah-buah lain yang punya varietas banyak seperti nangka. Sebetulnya hanya sebagian kecil dari varietas nangka yang ada di negara kita, apalagi varietas yang ada di dunia. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Akhir kata, alhamdulillah.